Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Salsabila Pasha dengan NIM 17096246065. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat PPT interaktif dengan menggunakan web Mentimeter. Nah, di sini saya sudah masuk ke Mentimeternya. Jika teman-teman semua belum mempunyai akun, maka teman-teman bisa sign in terlebih dahulu untuk membuat akunnya. Dan jika sudah, tinggal login saja. Karena di sini saya sudah punya akunnya, maka tampilannya nanti akan seperti ini di awalnya. Lalu untuk membuat PPT itu langkah pertama, kita klik New Menti. Ini loading terlebih dahulu, jadi kita tunggu saja sampai uh, Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini dari New Menti tadi. Lalu untuk menambah slide atau membuat slide itu kita klik new slide di sini, dan di sini juga terdapat beberapa toolsnya, ada kayak templates, bisa digunakan juga kalau mau menggunakan template. Kalau misalkan mau manual, itu tadi klik yang new menti. Diklik dulu new slide-nya, dan di sini terdapat beberapa pilihan untuk membuat kuisnya. Ini dia, banyak pilihannya. Lalu untuk menambahkan teks, di sini juga teman-teman bisa klik pada bagian 10 slides. Bisa menambahkan image juga. Lalu di bawahnya itu ada integration-nya. Nah, karena kita mau membuat judulnya terlebih dahulu, kita klik yang teks ini. Nah, nanti akan seperti ini. Dan di teman-teman bisa langsung saja ketik judul dari materinya. Jadi karena materi yang saya ambil itu adalah agenda kerja pimpinan, jadi di sini tinggal diketik aja agenda kerja pimpinan dalam aktivitas perkantoran. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengganti ukuran dari teksnya di bagian sini, di samping color ini, misal heading ataupun yang lainnya, lalu bisa di bold. Nah, akan seperti ini. Lalu jika mau menambahkan gambar untuk background dan pada PPT, itu bisa klik pada bagian image sini, langsung saja diklik. Klik. Nah, nanti ada upload image, bisa dari device laptop kita. Nah, tinggal dicari aja apa yang mau dimasukkan. Misalkan kayak di sini saya ketik agenda, lalu di scroll aja mau pilih gambar yang mana. Tinggal diklik, lalu di save. Pilihan layoutnya mau seperti apa, mau di sampingnya, di kiri atau kanan, ataupun mau penuh, seperti ini juga bisa. Jika sudah, di sini pada slide awal itu teman-teman juga bisa menambahkan QR supaya membantu memudahkan audiens untuk masuk ke Mentimeternya nih. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu untuk
memasukkan materi itu sama aja caranya seperti memasukkan judul ini tinggal diketik aja bagian headingnya dan juga bagian teksnya itu isinya apa tinggal diketik saja dan diatur. Lalu jika mau menambahkan pemantik, kuis pemantik gitu sebelum masuk ke materi juga bisa. Misal di sini saya akan menggunakan word cloud ini, tinggal diklik. Tampilannya seperti ini, tinggal dimasukkan saja pertanyaannya. Jadi pada bagian jawaban nanti itu ketika presentasi sudah dimulai atau dijalankan, nanti tampilan pada audiens itu ada pertanyaan, lalu di bawahnya kolom untuk mengetik jawaban dan ada tombol submit-nya. Jadi ketika di submit itu nanti jawabannya akan muncul di layar seperti ini. Saya pakai multiple choice di sini. Nah, jadi kalau yang ini tuh berupa option gitu. Misal kita ketik pertanyaannya, klik sini, itu bisa menggunakan beberapa macam seperti diagram batang seperti yang ini, lalu ada diagram lingkaran dan juga atau bola-bola seperti ini. Jadi ketika ada audiens yang klik optionnya misalkan A, B atau C, nanti si audiens itu si bola-bola kecil itu akan muncul sesuai dengan jumlah audiens yang ada. Di sini misal kita pilih yang diagram batang saja. Untuk optionnya itu bisa diatur juga ada beberapa option. Nah, di sini saya hanya memakai dua option aja, jadi dihapus. Nah, bisa diketik benar atau salah. Bisa diklik yang choose correct answer. Jadi nanti ketika audiens sudah menjawab, kita klik klik next gitu. Nanti bakal muncul uh, centang centang hijau kecil di bagian optionnya itu yang benar yang mana gitu. Nah di sini juga uh, bisa pilih show response seperti instant response atau di sini yang recommended itu respond on click. Nah jika sudah jadi Nah, jika ingin menambahkan background lagi, maka caranya sama seperti tadi, tinggal diklik di bagian image sini, lalu dicari saja background yang diinginkan itu seperti apa, atau bisa diimport dari device-nya gitu. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan selanjutnya nanti akan ada demonstrasi hasil dari PPT interaktif yang sudah saya buat, yang akan saya tampilkan kepada audiens gitu. Mungkin cukup sekian tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Pasha dengan NIM 17096264065. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan uh, PPT yang sudah dibuat dengan menggunakan Mentimeter terkait materi agenda kerja pimpinan dalam aktivitas perkantoran. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materinya, di sini teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke Mentimeternya nih. Bisa dengan menggunakan kode yang ada pada bagian atas ini atau untuk memudahkan bisa juga dengan scan barcode-nya yang ada di sini. Boleh untuk masuk terlebih dahulu. Apakah udah pada masuk ke Mentimeternya, teman-teman? Oke. Udah.
Oke, mungkin dilanjut aja ke penjelasan materinya. Oke, di sini definisi dari agenda kerja pimpinan itu, jadi agenda kerja pimpinan merupakan daftar tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemimpin organisasi yang disusun berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, selanjutnya, menurut teman-teman, agenda kerja itu dapat dibuat di mana aja sih? Boleh, mungkin boleh untuk diketik jawabannya dan di-submit ya. Buku catatan. Lalu ada lagi. Oke, benar banget nih teman-teman. Jadi agenda kerja itu dapat dibuat dengan dua cara ya. Jadi dapat dibuat dengan secara manual, itu menggunakan buku agenda, buku catatan. Terus juga secara digital itu bisa dengan menggunakan Google Calendar atau Microsoft Outlook. Mungkin di next aja. Nah, di sini tujuan dari agenda kerja itu untuk membantu pimpinan dalam memanfaatkan waktu kerja secara efisien. Selanjutnya, fungsinya itu untuk mengelola dari sebuah aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk membuat seorang pimpinan itu dapat melakukan aktivitas rutin tanpa menghambat tugas pentingnya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat agenda kerja itu yang pertama, menerima surat yang berisikan acara kegiatan pimpinan, yang kedua menyusun jadwal acara kegiatan pimpinan untuk keperluan harian, mingguan, dan bulanan, yang ketiga menjawab secara tepat setiap pertanyaan yang berkaitan dengan acara kegiatan pimpinan, yang keempat itu mengingatkan setiap acara kegiatan pimpinan, dan yang terakhir itu selalu mengikuti kemungkinan perubahan acara kegiatan pimpinannya. Nah, mungkin untuk mengukur pemahaman teman-teman terkait materinya, langsung masuk ke kuisnya aja. Sini yang pertama itu, apa tujuan utama agenda kerja pimpinan? Menurut teman-teman dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, benar banget nih. Jawabannya mengoptimalkan penggunaan waktu kerja pimpinan. Mungkin dari jawaban ini, apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan alasannya kenapa jawabannya itu yang opsi C nih? Boleh kepada Xiaomi untuk menyampaikan pendapatnya? Oke, terima kasih Caca atas kesempatannya. Tadi aku jawab yang opsi C yang mengoptimalkan penggunaan waktu kerja pimpinan. Nah, tadi kan udah disebutkan juga agenda kerja pimpinan itu disusun untuk membantu pimpinan dalam memanfaatkan waktu kerja secara efisien. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Xiaomi. Benar banget nih, apa yang disampaikan oleh Xiaomi, agenda kerja pimpinan itu disusun untuk membantu pimpinan mengatur, merencanakan, dan memprioritaskan berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya agenda kerja ini, waktu pimpinan dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga kegiatan penting tidak terlewat, jadwal tidak bertabrakan, dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Agenda kerja pimpinan hanya diperlukan untuk kegiatan resmi. Apakah benar atau salah nih menurut teman-teman semua? Boleh langsung aja dijawab. Oke, di sini ada dua orang yang menjawab benar, dua orang yang menjawab salah dan satu orang yang menjawab benar. Mungkin ada yang bisa nyampein pendapatnya kenapa jawabannya itu ben- benar ataupun salah. Dari yang salah nih, mungkin tiga orang dari tiga orang ini apakah ada satu yang bisa? Boleh, silakan.
Oke, terima kasih atas kesempatannya izin menjawab. Jadi aku pilih salah karena menurut saya agenda kerja pimpinan itu eh, tidak hanya diperlukan untuk kegiatan rapat resmi saja, tetapi mencakup seluruh aktivitas pimpinan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Silka atas pendapatnya. Nah, benar banget nih. Agenda kerja pimpinan itu tidak hanya diperlukan untuk kegiatan rapat resmi saja, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas pimpinan seperti pertemuan dengan pihak internal maupun eksternal, kunjungan kerja, pengambilan keputusan, kegiatan administratif, hingga tugas mendadak. Agenda kerja juga membantu pimpinan mengatur seluruh kegiatan tersebut secara terencana dan terkoordinasi agar waktu kerja itu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dan demonstrasi PPT interaktif dari saya. Eh, mungkin aku juga mungkin aku juga menyampaikan kesimpulan materinya. Jadi agenda kerja pimpinan itu merupakan alat penting dalam aktivitas perkantoran yang berfungsi untuk mengatur, merencanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pimpinan secara sistematis. Nah, dengan adanya agenda kerja pimpinan ini dapat memanfaatkan waktu kerja secara efektif dan efisien, menetapkan prioritas kegiatan, serta meminimalkan benturan jadwal. Pengelolaan agenda kerja yang baik juga baik secara manual maupun digital itu dapat mendukung peran sekretaris yang profesional, akan membantu kelancaran tugas pimpinan dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari aku. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.